Bu Maria Madalina, partai politik menurut saya itu memang pilar demokrasi. Sebenarnya konstitusi kita itu sudah menjelaskan tentang apa dan bagaimana partai politik itu diatur dalam konstitusi kita. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi kenapa partai politik itu diatur di dalam konstitusi, apa sih kehendak dari konstitusi terkait dengan pembentukan parpol. Silakan Bu Madalina. Sebetulnya di era demokrasi sekarang ini, setelah kita reformasi, itu peran konstitusional partai politik itu akan terlihat sekali, terutama di dalam konstitusi kita yang sekarang itu diakomodasi di dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ terlihat sekali bagaimana partai politik ini sebagai lembaga infrastruktur politik itu punya peran konstitusional. Contohnya, dalam hal ini peserta pemilu untuk DPR, DPD itu juga partai politik. Kemudian juga ditambah di dalam pasal 6A ayat 2 peran partai politik atau gabungan partai politik, di mana di sini juga diakomodasi mengenai peserta pemilu yang bisa mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi pengaturan parpol yang sekarang ini di dalam konstitusi kita itu sudah banyak. Kemudian juga parpol itu juga merupakan suatu organ konstitusi yang harus menjalankan peran konstitusionalnya dalam rangka hal ini untuk merepresentasikan kerangka pemikiran demokrasi, begitu ya, Bu Suni. Sebenarnya konstitusi itu memberikan payung hukum terhadap pembentukan parpol. Itu tujuannya untuk apa, Bu? Artinya apa yang dikehendaki dari konstitusi terkait dengan pembentukan partai politik ini? Atau sebenarnya apa sih fungsi daripada partai politik dalam pilar demokrasi ini? Fungsinya untuk apa? Fungsi-fungsi partai politik ini? Begini Bu Suni, jadi pembentukan partai politik di Indonesia yang sekarang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai gantinya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana salah satu fungsi dari partai politik itu adalah berfungsi sebagai sarana untuk sosialisasi politik dan juga sebagai sarana untuk rekrutmen politik. Nah, di sini di dalam menjalankan fungsi ini diharapkan dari masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia itu untuk ikut serta di dalam berpartisipasi dalam bidang politik ketatanegaraan di Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Bu. Jadi jelas sekali dalam undang-undang itu dijelaskan fungsi partai politik itu adalah penyalur aspirasi masyarakat yang memilih salah satu afiliasinya begitu yang diinginkan. Walaupun tadi Pak Agus mengatakan hampir partai politik itu nggak ada bedanya. Visi misi atau ideologinya itu hampir 11-12 begitu ya Pak ya, namanya aja yang berbeda. Nah, menurut Bapak nih juga, karena Bapak mantan Ketua KPU Sragen, kira-kira nih kalau kita bicara bahwa partai politik ini adalah pilar demokrasi, ini kualitas pelaksanaan demokrasi dalam organisasi partai politik ini seperti apa gambarannya? Baik. Begini, saya melihat perkembangan mutakhir dari partai-partai kita ini sejak tahun 99 ketika multipartai ada pemilu pertama pasca reformasi sampai hari ini ketika kita hanya diikuti oleh 15 partai politik dan terakhir hanya beberapa di parlemen itu tampaklah bahwa organisasi partai politik ini lemah di dalam pelembagaan kepartaiannya. Kelemahan pelembagaan partai itu dapat dibaca dari bagaimana partai tidak mampu menginstitusionalisasi konflik di internal partai. Partai itu disadari, ia adalah gabungan dari banyak faksi di tubuh partai itu. Ada faksi A, faksi B, faksi C. Nah, kelembagaan partai sehari-hari ini itu lebih banyak diisi oleh groupthink ya. Jadi hanya ada satu faksi. Semua orang ingin partai itu hanya ada satu faksi. Ya. Jadi ketika ada faksi yang berbeda di tubuh partai, dia tidak bisa mengelola bagaimana konfliknya diselesaikan. Itulah sebabnya mestinya partai mampu menciptakan sebuah pola bagaimana menyelesaikan konflik internal partai itu dengan menggunakan mekanisme yang sudah mapan. Jadi ketika ada konflik A, jawabannya jelas, dipatuhi bersama. Ya. ADART itu hanya satu jembatan di antaranya. Yang lain misalnya, itu adalah soal bagaimana partai itu memiliki budaya musyawarah menyelesaikan konflik.
itu disebut dengan islah. Kalau dalam Undang-Undang Partai nomor 2 tahun 2011 disebut dengan Mahkamah Partai ya. Jadi sebelum ada konflik di pengadilan, maka konflik itu diselesaikan di tingkat partai melalui Mahkamah Partai Politik. Ya. Itu yang dilakukan oleh Golkar kemarin, apa juga P3 juga seperti itu. Nah, tetapi prinsip pelembagaan institusionalisasi konflik partai politik itu sampai hari ini belum jelas. Salah satu sebab diantaranya adalah ada semacam oligarki di tubuh partai. Partai itu hanya dikuasai segelintir kelompok orang, yang lain harus patuh pada orang itu, sehingga ketika ada perbedaan konflik diantaranya itu patuh pada orang, bukan patuh pada mekanisme, bukan patuh pada sistem yang dibangun. Iya. Itu problem kita. Baik, berarti menurut Anda, menurut Bapak ini ya, apa yang Panjenengan sampaikan ini mempengaruhi kualitas pelaksanaan demokrasi dalam pemilu kita enggak? Oh jelas. Apa yang disebut oleh banyak orang misalnya, ada digium terkenal di mana-mana. No democracy without politics. No politic without political party. And no political party without modern party. Jadi bilang begini, tidak ada demokrasi itu tanpa politik. Tidak ada politik itu tanpa partai politik. Ya. Tidak bisa disebut partai politik itu berguna kalau dia tidak menjadi partai modern. Menarik sekali. Nah sekarang Itu penting. Baik, saya ke Pak Arief nih. Pak Arief tadi sudah cerita bahwa pendiri-pendirinya itu sudah nggak ada. Kita bicara partai politik. Kemudian terjadi konflik di dalam tubuh internal. Nah kira-kira menurut Bapak persoalan terjadi yang seperti ini, yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa kader-kader partai politik ini tidak tunduk pada mekanisme, tapi dia tunduk pada perseorangan, sehingga begitu pendiri-pendirinya pada nggak ada atau katakanlah sudah meninggal atau seperti apa, maka mereka akan kebingungan untuk mencari bentuk. Nah, pertanyaan saya ini, kira-kira di tubuh partai Bapak ini, kira-kira ada nggak sebuah parameter khusus untuk menentukan kualitas calon anggota partai politik? Wah, ini kita lakukan seleksi dulu lah, agar dia mengerti mekanisme atau seperti apa. Kira-kira ada ukurannya atau ada syarat-syaratnya enggak gitu? Ada atau semua aja boleh masuk tanpa syarat gitu? Kalau merujuk kepada anggaran dasar, ya, tentu ada mekanisme-mekanisme yang dijalankan untuk menjadi anggota partai. Salah satunya adalah ikut pelatihan kader. Nah, dengan ikut pelatihan kader yang diadakan setiap tahun sekali, itulah rekrutmen untuk bisa menjadi anggota partai. Dan kalau di P3 termasuk bisa langsung masuk menjadi anggota partai dari ormas Islam, mama dari Muhammadiyah, dari NU, kalau pernah menjabat menjadi pengurus di tingkat kota atau kabupaten, bisa menjadi pengurus DPC, tidak harus anggota. Ya. Ini itu di ADART. Nah, ini mulai digerakkan adalah ketika era reformasi. Sebelum itu saya belum banyak tahu karena saya juga masuk partai setelah era reformasi ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi tepat. Yang tidak ada saat ini adalah kemampuan partai politik untuk melembagakan sistem ini menjadi kuat. Karena saat ini hampir semua partai kan, kalau tokohnya belum kuat, menokohkan diri biar menjadi kuat, sistemnya ngikut tokoh itu. Atau kalau tokohnya itu sudah kuat, semua harus ikut saya. Ya. Nah, ini menjadi catatan berharga bagi kita bersama dalam membangun partai, dan saya yakin ke depan lebih baik. Dan seperti P3 ini dengan konflik ini, kita ingin membangun partai ini lepas dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, yakni ingin membangun kelembagaan, tidak ada orang kuat selain yang kuat adalah sistemnya. Baik, berarti sementara ini apa yang disampaikan Pak Agus ada benarnya juga gitu ya? Yang ini sependapat saya. Yang ini sependapat. Karena memang sekarang harus mencoba ke arah yang diinginkan oleh mekanisme. Pemirsa, kita akan kembali lagi untuk memperbincangkan persoalan-persoalan partai politik sebagai pilar demokrasi. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini.
ho.